Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin hadirat yang jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada video kali ini ya, hadis nomor 302 ini ya saya upayakan durasinya cuma 15 menit ya. Ini membahas tentang bacaan di antara dua sujud ya. Teman-teman pasti tahu semualah bacaan duduk di antara dua sujud. Nah, kira-kira hadisnya seperti apa ya? Teman-teman bisa menggunakan bacaan-bacaan yang lain, cuman sebagaimana yang kita bahas ya di dalam kitab Al-Azkar, upayakan doa-doa tersebut, bacaan-bacaan yang ada di dalam yang teman-teman baca di kehidupan sehari-hari itu adalah bacaan-bacaan yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu ya. Mulai dari mungkin bangun tidur sampai tidur lagi, itu upayakan doa-doa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu standarnya seperti itu ya. Nah, kalau misal kayak doa makan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, itu tidak ada masalah. Itu bebas-bebas saja di situ. Cuman yang jadi masalah jangan sampai doa ini ya dikatakan bahwa teman-teman mengatakan bahwa doa ini adalah doa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu salah ya. Itu salah karena kalau misal doa yang disyariatkan oleh agama Islam atau doa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pada intinya dia harus mengacu kepada Al-Quran dan hadis ya. Ya, itu standarnya ya. Jadi kalau misalkan sholat seperti apa itu harus berdasarkan Al-Quran dan hadis. Tidak boleh kita mengatakan bahwa ini yang disampaikan oleh agama Islam, inilah yang menjadi apa yang diajarkan oleh agama Islam. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mengatakan seperti itu. Al-Quran tidak ada mengatakan seperti itu. Maka tidak boleh, itu ya. Karena rujukannya cuma dua, kalau nggak Al-Quran, hadis. Itu tidak boleh kita mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan seperti ini, tapi tidak ada buktinya, ya. Bahkan hadisnya mungkin terlampau lemah, seperti halnya doa makan Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Nah, orang yang meriwayatkan hadis tersebut itu ya sudah dajjalun minadu jajjalah kalau tidak salah yang dikatakan di dalam orang hadis yang anukan di situ, dan itu memang hadisnya tidak bisa dipakai untuk hujah ya. Seperti itu sudah parah banget itu ya. Tapi ya kalau misalkan teman-teman berdoa bebas saja kayak gitu, senang berdoa seperti itu saja, tidak ada masalah. Nah, ini kondisi ini juga bisa lebih ditekankan lagi kalau misal itu berhubungan dengan ibadah ya. Kalau yang bebas kayak misalkan makan, minum dan lain sebagainya seharian itu tidak ada masalah. Itu selama tidak menggunakan Rasulullah Shallallahu, mengatasnamakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sama halnya misal kayak saya contohnya ngomong Mas Tretan Muslim,
Misal ya, Mas Ternyata Muslim, sampean dipanggil ke podcastnya Deddy Corbuzier, sampean dikasih uang 3 juta, ngurus uang jalan, kayak gitu. Sedangkan Deddy Corbuzier tidak ada ngomong seperti itu, dia tidak mengasih tahu saya seperti itu, dan tidak juga mengundang Tretan Muslim. Nah, kalau misalkan kejadiannya seperti itu, maka apa yang terjadi? Pasti saya digampar sama Deddy Corbuzier. Itu manusia sama manusia, apalagi ini hubungannya masalah agama, yang mana ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau misal kita mengajarkan kepada orang itu masalah doa apapun itu, upayakan yang didahulukan adalah doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, lanjut ya. Wa ani bin Abbasin radhiyallahu anhu wa ani bin Abbasin radhiyallahu anhuma annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu bainas sajadataini Allahumma ghfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni rawahul arba'atu ilan nasaiyya wa labzu li Abi Dawud wa sahhahul Hakim. Wa ani bin Abbasin radhiyallahu anhuma, daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi atas keduanya. Anan nabiyya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana yaqulu, seringkali membaca doa orang yang sakit datain, ketika duduk di antara dua sujud, Allahumma ghfirli, ya Allah ampunilah aku, warhamni, dan rahmatilah diriku, wahdini, dan berikanlah aku petunjuk, wa'afini, dan selamatkanlah diriku, warzuqni, dan berilah aku rizki ya. Rawahul arba'atu, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Arba'ah ilan Nasai, kecuali Imam Nasai. Walabzu li Abu Dawud, dan lafadznya ini kepunyaan Imam Abu Dawud. Wasahhahul Hakim, dan Imam Hakim di sini menilai hadisnya sahih. Jadi doanya di sini adalah Allahumma ghfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni gitu. Nah, ada juga wa'fu anni, ada juga yang mengatakan seperti itu, tapi nanti itu pembahasannya di dalam kitab Al-Azkar ya. Makna keseluruhannya adalah doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah doa yang paling utama, karena beliaulah yang dianugerahi jawami'ul kalim ya. Doa di antara dua sujud disyariatkan dan diperkenankan. Doa yang paling utama untuk itu ialah doa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya itulah yang kita baca, yang kita amalkan. Ya, jadi ribet banget ya gitu kan, mesti harus mesti harus sesuai dengan Al-Quran dan hadis kayak gitu. Kayaknya kita tekan deh, kayaknya nggak leluasa, nggak bebas kayak gitu kan. Kenapa nggak yang bebas-bebas aja kayak gitu kan? Karena jujur aja, kalau itu berbicara masalah syariat agama Islam, mesti patokannya harus Al-Quran dan hadis. Nggak bisa kita main sembarang ya, main sembarangan, serampangan. Yang penting baik, itu nggak boleh, karena yang punya syariat itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga Rasulnya. Jadi apabila Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan seperti itu, ya udah lakukan yang seperti itu ya. Terserah, mungkin ada yang beda, ada bacaannya daripada ini, selama itu masih ada berdasarkan di dalam hadis-hadis sahih, itu tidak ada masalah itu ya. Sama halnya kalau misal contoh ya kan, bos saya suruh ngecat dinding ya itu kan, kasih dinding ini warnanya putih ya kan, karena saya
orangnya mungkin eh, lebih hebat di seni dan lain sebagainya, saya punya pujian yang baik di tempat yang lain, saya bikin putih agak ke abu-abuan atau ke kuning-kuningan kayak gitu. Nah, ketika bos saya lihat, kenapa ini ada kuning-kuningnya dikit ini? Nah, pasti dia ngamuk-ngamuk ya. Bos ini bos kan ya masa nggak punya seni, nggak ini kan ini lo bagus di sini bagus apa segala macam. Ya ini saya suruh putih ya kan. Masalah kamu hebat di seni apa segala macam kamu hebat di sana silahkan kamu atur yang di sana bikin di rumahmu atau itu terserah. Tapi kalau di rumahku ini saya suruh cat putih putih seperti itulah ya yang namanya kita mengamalkan syariat agama Islam ya. Kalau Rasulullah memerintahkan bacaannya seperti ini seperti itulah kita lakukan. Jangan pandai memandai seperti itu ya. Semua sudah dibahas doa-doanya itu kalau misalkan mau teman-teman cek itu di dalam kitab Al-Azkar. Zikir-zikir semuanya ada. Teman-teman bisa cek saja. Kalau misalkan bacaan ini kurang, Allahumma firli warhamni wahdini wa'afini warzuqni ini kurang, silahkan teman-teman cek di dalam kitab Al-Azkar ya. Ada yang terjemahannya, ada sudah saya tunjukkan kemarin. Jadi teman-teman bisa lebih panjang lagi sholat zikirnya. Kemudian analisis lafadznya, yaqulu bainas sajadatain di sini adalah berdoa dalam duduk di antara dua sujud. Makna doanya adalah, ya Allah, hapuslah dosa-dosaku dan kelalaianku, berbaiklah kepadaku dengan menerima ibadahku, selamatkanlah daku dari cobaan dan musibah dunia akhirat, dan tujukanlah daku kepada amal yang soleh. Tetapkanlah hatiku kepada agama yang hak, dan berilah daku rezeki yang baik, yang halal, dan derajat yang tinggi di dalam surga. Dan kasihanilah daku dengan rahmatmu yang luas, wahai Tuhan yang maha mulia, engkaulah sebaik-baik pemberi. Nah, jadi kalau warzuqni di sini kalau konteksnya warzuqni adalah berikanlah aku rizki yang halal dan thayyib ya. Rizki yang halal itu yang halal kita cari itu kan yang tidak menipu orang ya kan. Kemudian yang baik itu ya halalan thayyiban itu yang baik menurut kesehatan, kemudian ya segala macam lah teman-teman bisa apa ya, teman-teman pasti punya referensi sendiri-sendiri seperti itu. Halal itu ya intinya tidak ada unsur ribanya ya. Jadi kalau misal teman-teman melakukan muamalah itu jangan sampai ada unsur ribanya atau judinya di situ kan, sebagaimana yang sudah viral-viral sebelumnya itu ya. Kalau menurut kacamata saya orang awam itu unsur ribanya bakalan ada di situ karena ya pembodohan apa segala macam di situ, belum lagi judi yang memang itu judi tebak-tebakan di situ ya dikemas dalam bentuk trading usaha yang halal. Tuh sudah itu nggak boleh seperti itu ya, masuk di bab riba sudah seperti itu. Kalau sudah kalau sudah itu masuk di bab riba di situ, maka dosa yang paling kecil ya, yang paling ringan itu kalau di dalam bab riba itu di dalam hukum riba itu sama halnya dengan kita menyetubuhi ibu kandung kita sendiri. Itu paling kecilnya. Itu ada di dalam kitab Bulughul Maram ini. Itu paling kecilnya. Kalau paling besarnya ya itu sudah nggak kehitung lagi itu dosanya seperti apa. Jadi kalau kita menyetubuhi ibu kandung
Itu dosa yang paling kecil untuk orang yang melakukan riba. Jadi jangan coba-coba teman-teman berusaha apapun itu ya merugikan orang lain. Bermain-main riba itu hati-hati di situ ya. Biar aja susah apa segala macam tapi aman dunia dan di akhirat. Warzuqni, berikanlah aku rezeki yang halal gitu ya. Itu doa yang tersirat di dalamnya. Kemudian fikih hadisnya disyariatkan membaca doa dalam duduk antara doa ya di dalam duduk di antara dua sujud karena ini mengikuti jejak daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apa yang Rasulullah ajarkan itulah yang kita amalkan. Akhirul kalam, apabila ada kata-kata saya menyinggung hati teman-teman semua, mohon maaf yang sebesar-besarnya baik itu di konten ini atau di konten-konten sebelumnya, baik itu yang saya sengaja ataupun yang tidak saya sengaja. Kemudian apabila ada kritikan, saran, masukan, dan pertanyaan silahkan diatur di kolom komentar. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.